Kali ini, kita akan sama-sama membedah sebuah daftar periksa yang bisa dibilang sangat krusial karena ini dirancang untuk membentuk masa depan birokrasi di Indonesia. Yuk, kita lihat lebih dekat. Oke, kita mulai dari sini ya. Cita-citanya kan jelas banget. Indonesia mau punya aparatur sipil negara atau ASN yang profesional dan berkelas dunia. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita tahu kalau sebuah instansi itu benar-benar siap buat menjalankan misi sebesar ini? Nah, jawabannya ternyata ada di keputusan Kepala BKN 411-2025. Anggap aja gini, peraturan ini melihat manajemen talenta itu seperti sebuah pesawat canggih. Dan sebelum boleh terbang, setiap pesawat alias setiap instansi wajib hukumnya lolos inspeksi praterbang yang super ketat. Instrumen inilah yang menjadi daftar periksa resminya. Semacam alat ukur gitu buat memastikan semua instansi sudah memenuhi standar minimum sebelum mereka boleh meluncurkan program talentanya. Jadi ini bukan sekedar formalitas, tapi ini adalah penjamin kualitasnya. Inspeksinya sendiri itu dibangun di atas 5 pilar kritis dan masing-masing punya bobot nilai yang beda-beda. Nah, yang menarik banget di sini, coba deh Anda lihat. Pilar desain itu bobotnya sampai 30%. Paling besar dibanding yang lain. Ini artinya, perencanaan yang matang itu jadi kunci utamanya. Oke, pertama-tama kita bahas fondasinya dulu. Kalau kita tetap pakai analogi pesawat, ini adalah bagian rangka dan mesinnya. Dua hal yang bikin seluruh sistemnya bisa berdiri dan bergerak. Pilar pertama ini soal struktur, ibaratnya rangka dan kokpit pesawatnya. Dan semuanya ini harus ada hitam di atas putih, nggak bisa cuma omongan. Harus ada bukti komitmen dari pimpinan, ada tim yang resmi dibentuk untuk menyetir program ini. Tanpa ini semua, landasan hukumnya nggak kuat. Lanjut ke pilar kedua, ini mesin dan sistem avioniknya. Bagian ini isinya soal teknologi, jadi instansi itu nggak cuma wajib punya aplikasi, tapi aplikasi itu harus benar-benar berfungsi dan yang lebih penting harus nyambung langsung ke pusat data kepegawaian nasional BKN dan sistem kinerja. Semua data harus sinkron. Nah, perhatikan tanggal mainnya. Ini krusial banget. Mulai 1 Januari 2026, nggak ada lagi cerita pakai sistem sendiri-sendiri. Semua instansi, tanpa kecuali, wajib pindah ke satu sistem tunggal yang disiapkan BKN. Ini langkah besar supaya data talenta di seluruh Indonesia jadi seragam. Sekarang kita masuk ke jantung dari inspeksi ini. Bagian yang bobotnya paling besar, 30% dari total nilai. Inilah rencana penerbangannya. Pilar ini sebenarnya dipecah jadi 3 langkah yang sangat logis. Pertama, akuisisi. Cari dan petakan talenta-talenta terbaik yang udah ada di dalam. Kedua, pengembangan. Buat rencana supaya kemampuan mereka makin terasah. Dan ketiga, retensi. Bikin strategi biar mereka betah dan nggak pindah. Simpel kan? Alat utama untuk melakukan ini adalah matriks 9 kotak talenta. Coba bayangin ini kayak semacam peta harta karun atau GPS untuk talenta di sebuah instansi. Setiap pegawai itu diposisikan di salah satu dari 9 kotak, jadi langsung kelihatan siapa yang kinerjanya bagus dan potensinya besar untuk jadi pemimpin di masa depan. Hasil dari pemetaan ini bukan cuma jadi diagram cantik untuk presentasi ya, outputnya harus jadi sebuah rencana sukses yang konkret. Harus jelas siapa kandidat peringkat 1, 2, dan 3 yang siap mengisi sebuah jabatan penting kalau sewaktu-waktu kosong. Punya rencana sebagus apapun, kalau cuma di atas kertas, ya percuma kan? Nah, karena itulah pilar keempat ini ibarat simulasi penerbangannya. Disinilah semua rencana diuji, apakah benar-benar bisa dijalankan atau tidak. Slide ini menurut saya cerdas banget. Ini nunjukin pergeseran dari sekedar perencanaan ke pembuktian. Di pilar sebelumnya cukup punya dokumen rencana pengembangan. Tapi di pilar 4 ini nggak cukup. Instansi harus bisa menunjukkan laporan yang membuktikan rencana itu beneran dieksekusi dan ada hasilnya. Dan bukti yang diminta itu nggak main-main. BKN mau lihat semuanya. Mulai dari notulensi rapat, surat pengangkatan sebagai bukti promosi, sampai laporan detail pelaksanaan program. Intinya, mereka harus bisa membuktikan kalau program ini hidup dan berjalan, bukan cuma jadi dokumen pajangan. Oke, kita sudah hampir sampai di tujuan. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan terakhir, sebelum akhirnya sebuah instansi bisa dapat lampu hijau untuk lepas landas. Pilar terakhir ini soal budaya. Bobotnya memang paling kecil, cuma 10%. Tapi jangan salah, perannya ini krusial banget. Pilar ini mau memastikan kalau seluruh awak pesawat di instansi itu paham dan dukung misinya. Dan cara ngukurnya pun konkret lewat sosialisasi, forum diskusi, bahkan sampai hasil post-tes. Setelah kelima pilar itu terbukti kokoh dan semua bukti terkumpul, instansi masuk ke babak final,
Mereka harus presentasi dan simulasi langsung di depan tim BKN. Baru deh kalau semuanya dinyatakan lulus, surat persetujuan resmi yang ditunggu-tunggu itu akan terbit. Jadi ini dia poin utamanya. Lulus inspeksi ini bukan cuma soal dapat sertifikat atau penghargaan. Imbalan terbesarnya itu adalah kewenangan. Kewenangan untuk bisa langsung mempromosikan talenta terbaik mereka. Mereka yang ada di kotak 7, 8, dan 9 untuk mengisi jabatan-jabatan kunci. Ini adalah sebuah game changer. Sistem yang sangat terstruktur ini jelas memastikan semua instansi siap, setidaknya di atas kertas. Tapi ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah daftar periksa yang super ketat ini akan menciptakan birokrasi yang benar-benar inovatif dan lincah? Atau jangan-jangan cuma akan menciptakan birokrasi yang jago memenuhi syarat formalitas? Nah, itu dia yang patut kita tunggu jawabannya.